Tapi ngapain seorang transport engineer di KPK gitu? Banyak nggak sih temuannya? Ya, teman-teman itu ada-ada aja ya, ada lah, ada aja. Waduh, jadi bagus nih jadi highlight nih. Tapi tadi kan kalau transport ada hubungannya juga dengan matematika tadi ya. Tapi Iya. ada hubungannya dengan psikologi juga nggak sih? Karena kan ada perilaku manusia tuh di situ. Sebenarnya kenapa sih di Indonesia U-turn itu harus dijaga sama Pak Ogah? Emangnya sama Pak Hmm. Ogah itu bisa lebih lancar? Apakah emang dengan Pak Ogah ini bisa lebih lancar? Teman-teman Handal semua, terima kasih telah kembali ke podcast Handal. Ya, jadi belakangan ini kan kita ngobrolnya itu bareng teman-teman BIM ya. Jadi sekarang saya mau balik lagi ke core-nya dari Handal Studio, yaitu infrastructure, khususnya jalan jembatan. Maka ya ngobrolnya nggak cuma tentang BIM. BIM itu hanya bagian dari jalan jembatan, tapi juga tentu engineering-nya perlu dibahas. Nah, ini sebenarnya teman lama ya, teman lama yang dulu kenalnya di Polban, tapi akhirnya beliau hijrah, artinya ke tempat lebih baik. Saya akui gimana tempat yang lebih baik ya. Tempat yang lebih baik dari Polban, merantau ke ITB, dan singkat cerita sudah melampaui gelarnya dari yang saya punya gitu kan. Aduh, Itu aduh. sekarang udah magister, bahkan kemarin podcast tuh sempat nggak jadi ya Jan ya, maksudnya Iya, tuh karena Fauzan ada persiapan PhD dan dari akunya ada persiapan yang lain lah ya, keluarga biasa lah, udah berkeluarga begitu. Dan sangat-sangat excited seriously ngobrol. Jadi tadi itu sebelum sebelum apa namanya sebelum podcast, sebelum ngobrol atau sama teman-teman kayak gini lah ya, ngobrol podcast kayak gini tuh saya biasanya tuh ngeriset kecil-kecilan lah gitu biar ngobrolnya tuh ada bahan yang bisa ditanya gitu. Jadi cobalah gitu kan saya baca-baca apalah mungkin jurnalnya atau apa. Ternyata link ini sudah sangat-sangat lengkap ya. Maksudnya tuh sangat menggambarkan sekali tentang siapa sih sosok yang nanti akan saya ajak ngobrol ini. Dan sosoknya enggak, maksudnya tuh tidak seterkenal tamu podcast sebelumnya gitu ya. Tapi secara karya menurut saya dan secara pengalaman ini justru lebih menarik dan gak lebih menarik lah ya, lebih menarik dari sisi engineeringnya gitu. Jadi perlu sekali kita ulik. Jadi selamat datang Fauzan. ya, makasih Kang atas waktunya. Siap, Alhamdulillah terima sekarang kasih. ada kesempatan ya buat ya bisa ngobrol-ngobrol singkat Iya, ya betul sekali. 5 menit transport Eh, engineer. sangat excited sekali, apalagi tadi itu sebenarnya sangat excited pas jadi bagian dari KPK dan tapi nggak tahu ini boleh dicerita lebih lanjut atau enggak ya secara detail Ya, pekerjaannya. Tapi karena Fauzan nge-publish di LinkedIn, artinya kan bisa diceritakan dari sisi deskripsinya gitu kan. Nah, betul. dan kita coba flashback ya dari perjalanan kita kenal dulu. Jadi dulu kan Ah, kenal Fauzan nih angkatan 2018 Polban. Dulu inget Fauzan pertama kali itu ngebantuin TA aku tuh. Iya, ya, bener, ya, benar bener ya? survei, Bener survei ya? itu, Ah ya, survei kalau nggak lalin. salah. Iya, bantuin TA. Waktu itu TA aku kan tentang transport ya, koridor jalan di Polban lah ya. Itu Fauzan tuh inget tuh Fauzan yang salah satu yang nanya-nanya detil lah tentang ilmu traffic dan transport pada saat itu ya. Itu. Jadi ya pada saat itu Fauzan masih belajar lah. Sekarang saya harus yang belajar belajar sama Fauzan gitu. Aduh, Jadi Pak. banyak nanya-nanya segala macam ya. Saya wah ini ada nih emang mahasiswa Polban yang tertarik sama traffic karena biasanya pengalamanku ya jarang banget lah ada mahasiswa Polban tuh yang tertarik sama traffic gitu. Jadi karena mungkin ilmunya tuh tidak serigid struktur mungkin atau tidak se menarik geoteknik gitu, tapi jarang lah yang bahasnya tuh traffic gitu. Makanya pas Fauzan nanyanya traffic sebagai kakak kelas lah ya, excited lah ngejelasin kan ke juniornya. Iya, Tapi kenapa tuh bisa tertarik dulu ke transport gitu, sampai nanti kita bisa cerita lah kenapa pindah juga tuh ke ITB gitu dan perjalanan lainnya. iya. Dulu sebenarnya, ya, sebenarnya terima kasih dari Kang Bahana udah ngundang dan halo, halo, halo teman-teman dari Handal. Jadi ya awalnya untuk belajar kenapa sih dari awal pengennya ke transportasi engineering ya. Memang kalau secara umum gitu, pasti orang mikirnya kalau bicara soal sipil,
pasti kalau nggak ngomongin soal struktur atau enggak ya geoteknik. Padahal sebenarnya ada bidang-bidang lain yang sebenarnya ya kita bisa lihat lebih dalam ya. Ternyata sipil tuh nggak se-rigid itu loh, nggak cuman hanya struktur dan geoteknik. Ada di eh, di sebelum-sebelumnya ada bidang lain kayak mungkin nanti ada sorry, ada manajemen rekayasa, Betul ya ada gitu. juga ada TSA mungkin ya, apa sumber daya air, ada juga transportasi. Yang bikin saya juga dulu sebenarnya udah tertarik dari dulu ya, dari tingkat satu pasti Polban. Kenapa sih bidang transportasi ini adalah bidang yang cukup menarik? Karena bisa dibilang masalah soal traffic atau transport ya itu masalah yang sifatnya pasti terjadi dan eh, pasti akan selalu terjadi di setiap tempat. Jadi nggak cuman oke kalau misalnya kita bicara soal kemacetan lalu lintas. Kalau dilihat lebih dalam, mungkin orang cuma ngelihat, wah ini mungkin kesalahannya karena koridor jalannya sempit ya, atau mungkin, oh ini karena sistem jalannya nggak satu arah. Sebenarnya kalau dilihat lebih jauh, traffic itu bukan soal itu, tapi lebih ke bagaimana kita memindahkan orang, atau ya kalau secara transport itu dia bagaimana kita merencanakan, terus kemudian kita mendesain, terus bagaimana kita mengoperasikan. Jadi kita nggak cuman hanya desain suatu koridor dan lain-lain, tapi kita juga harus bisa operasi. Jadi bagaimana supaya flow-nya lancar dan lain-lain. Itu yang bikin menurut saya ini transportasi cukup menarik ya, karena masalahnya lebih dynamic daripada masalah struktur yang mungkin bisa dibilang masalahnya lebih ke eksak. Karena kalau Hmm. struktur pasti kalau nggak sigma F-nya 0, udah pasti kita salah gitu ya. Atau Iya, enggak iya, kalau geoteknik mungkin kalau FS-nya atau safety of factor-nya kurang iya. dari satu itu udah bisa fail gitu. Sedangkan kalau transport nggak gitu juga. Eh, karena masalahnya lebih kompleks. Karena ini ada hubungannya juga dengan matematika juga gitu. Makanya ya ini juga sih salah satunya yang bikin pilih transport ya. Apalagi dulu Oh, ada dosen favorit tuh Pak Deta ya. iya, di Itu Polban. unik banget sih itu karena Oh, jadi triggernya dulu karena Pak Deta ya, akhirnya mau jadi atau mau tertarik sama transport salah satunya. betul betul. TA saya juga kebetulan terinspirasinya dari tesisnya Pak Deta ya soal Oh gitu. perlintasan kereta Oh, api. Itu oh iya iya langsung bener bener. Oh, I see. Ya iya iya iya. Ingat. Beliau kan memang ya, bahas ya kereta. Tesisnya tuh yang eh apa sih namanya tuh di aduh sorry ya kalau istilah salah ya yang apa sih perlintasan ya ya betul biar betul smooth betul. gitu kan. Iya iya Ya, ingat. Wow wow sama ya inspirasinya ya. ya inspirasinya dari situ Iya karena TA-nya memang lebih ya, beliau luar biasa lah ya. betul betul karena pengalamannya beliau itu cukup nge-trigger juga sih dari sisi transportasi itu. Wah, ternyata masih bisa seluas ini. Dan itu baru dari satu moda yang sering kita lihat Ya, itu moda jalan raya. betul. Belum ke moda-moda yang lain yang masalahnya bisa lebih kompleks dari uh, transportasi jalan raya atau moda jalan raya gitu kan. Benar sekali. Tapi tadi kan kalau transport ada hubungannya juga dengan matematika tadi ya. Tapi Iya. ada hubungannya dengan psikologi juga nggak sih? Karena kan ada perilaku manusia tuh di situ. Ah, iya betul betul. Ini juga yang sebenarnya jarang dibahas ya. Sebagai contoh ketika kita mau merencanakan suatu kayak kita mau merencanakan BRT atau merencanakan transport kayak bandara atau tol, itu sebenarnya kita ada namanya survei stated preference atau preferensi orang. Bagaimana orang memilih eh, suatu rute, bagaimana orang memilih suatu eh, kayak misalkan kita menggunakan motor aja sebagai contoh ya. Mungkin ada orang yang karena udah dengan keahliannya dia bisa selap-selip di tengah kemacetan. Ya. Ada juga yang orang yang lebih dia mengambil safety karena dia tahu bahwa dia belum yakin dengan kemampuannya, dia punya perception time yang mungkin lebih lama gitu. Jadi eh, ada beberapa kemungkinan dan ini yang cukup menarik ya karena masalah dengan psychology ini kalau diteliti lebih dalam kayak tadi di statement of reference sebagai contoh kayak misalkan di tol ini ngaruh banget ke ujung-ujungnya kayak ke tol tarif ya. Penentuan tol tarif itu ada hubungannya dengan preferensi orang
ada juga dihubungkan dengan kebutuhan orang. Nanti ada namanya equilibrium, yaitu di mana ya kita bisa menyeimbangkan lah antara persepsi orang dengan nanti kebutuhan dari operatornya. Nah, ini menariknya itu karena ya ini masalah yang cukup kompleks ya, karena ini Iya. matematikanya udah matematika Wah, diskrit gitu, udah iya, iya. detail gitu. Wow, ini juga sebenarnya yang menjadi salah satu motivasiku nanti kalau dari aku pribadi ya, Jan, tahun depan harus kuliah lagi gitu. Jadi udah ada target lah kuliah lagi tuh tahun depan dan ya mempertimbangkan untuk memperdalam transport lagi karena pengen pengen menantang diri lagi lah gitu, pengen Iya. belajar lagi sih sebenarnya. Makanya nih ngobrol sama Fauzan mungkin bisa nambah insight juga nih ya. Oke, Jan. Terus kalau misalkan lihat dari tadi ya skripsinya menarik sekali gitu kan dan tadi Fauzan juga nanggepin psikologi itu sangat mempengaruhi juga di ilmu transport. Jadi buat teman-teman nih rekan-rekan mahasiswa atau misalkan yang mungkin mau kuliah gitu kan memang tertarik sama ilmu bidang sipil tapi nggak mau terlalu rigid kayak struktur ya bisa banget ngambil transport gitu kan karena ini adalah ilmu yang saya pernah kenal di dosen ITB, dia pernah proyek bareng lah namanya Panasuha, Pak. Panasuha gitu. Mungkin pernah tahu juga ya. Ada Panasuhi dosen mungkin ITB. ya. Ya, Ya, Panasuhi mungkin. ya. Panasuhi, sorry kalau Nasuha. Banyak ini ya, Panasuhi. Jadi beliau juga waktu itu di salah satu proyek cerita tentang transport banyak banget ya karena aku tertarik banget sama transport aku tanyain semua dan itu salah satunya dampak psikologi itu yang aku dapat. Kenapa transport mana itu menurut dia karena ada sisi itu psikologi itu dan wow ketika beliau menjelaskan tuh ada 2 3 SKS mungkin di perjalanan ya karena agak macet waktu itu di salah satu proyek jadi itu juga menarik. Nah oke. Terus kalau misalkan kita lihat nih di LinkedIn-nya Fauzan jadi kita bahasnya patokannya dari sini aja ya teman-teman nanti bisa lihat LinkedIn-nya gitu kalau misalkan pengen tahu pengalaman lebih detail ya dan ditulis sangat detail gitu ya di sini jadi silahkan. Selain tadi skripsinya tentang railway yang terinspirasi dari dosen Polban yang pertama juga nginspirasi Fauzan ya kalau yang Iya, di betul atas betul. gitu kan. Tesisnya juga ini nggak tahu ya menurutku cukup menarik juga nih bahas U-turn. Ini kan Iya. hal yang nggak tahu ya mungkin orang nggak bukan nggak kepikiran tapi simple gitu gitu kan analisis impact dari U-turn lah ya. Nah mungkin ini bisa diceritain nih waktu itu tesisnya tuh kenapa tertarik bahas ini dan hasilnya apa sih dari penelitiannya? Oke. Eh, untuk tesis ini itu sebenarnya ini pengembangan ya dari penelitiannya salah satu supervisor saya atau Oke. eh, dosen wali. Jadi untuk apa? Sebenarnya ini juga ada hubungannya dengan persepsi yang tadi ya. Ini tuh kalau di eh, kita biasanya bilang adanya namanya gap time. Gap time itu kayak acceptance setiap orang untuk atau kayak misalkan kita mau nyebrang deh. Sebagai contoh, eh, kalau kita nyebrang itu kita ada waktu sih berapa lama buat spare eh, seberapa jarak kendaraan yang akan menyeberang gitu ya. Intinya tuh sebenarnya lebih ke waktu yang diperlukan tiap orang untuk melakukan U-turn atau melakukan pergerakan atau Oke. perception time. Itu bisa dibilang kayak waktu reaction time. Iya. Nah, eh, melihat dari kasus ini, eh, ada beberapa inspirasi ya sebenarnya. Kenapa sih di Indonesia U-turn itu harus dijaga sama Pak Ogah? Emangnya tanpa Pak Hmm. Ogah itu bisa lebih lancar? Apakah emang dengan Pak Ogah ini bisa lebih lancar? Setelah dilihat dari ya tapi ini pendekatannya karena kita nah pengembangannya sebenarnya ini dilihat dari metodenya karena Oke. sebelumnya itu untuk metode U-turn itu dia pendekatannya dengan simpang tidak bersinyal atau kalau Oke. di HCM ini ada pengembangannya di HCM kurang lebih HCM 2010. Ini penelitiannya juga udah cukup lama ya, tahun 97-an oleh Kite, ada metodenya metode Kite ini. Jadi bagaimana kita menghitung suatu kapasitas kendaraan yang melewati suatu simpang tanpa sinyal. Kayak contohnya kayak kita keluar gang, itu tuh sebenarnya ada kapasitasnya. Jadi seberapa banyak kendaraan yang bisa berbelok eh, dilihat dari eh, hubungannya dengan arus konflik. Karena kalau dari beberapa penelitian ya, itu bisa dilihat kayak kalau ambil contoh deh, kita kalau mau nyebrang di jalan yang bermedian, ketika arus yang
dari terlawan kita itu banyak, itu kita ada cenderung takut kan untuk berputar balik. Iya, iya. Nah, ini ngaruh eh, ini ngaruh ke waktu perception tadi. Semakin banyak kendaraan yang konflik itu datang, artinya kapasitas dari putar baliknya itu semakin rendah. Jadi ya sebagai contoh kalau jalannya sepi kan kita lebih leluasa Ya untuk langsung putar aja balik lah kan. ya. Nah, itu. Nah, sebenarnya tesis itu tuh sebenarnya membahas kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana kita melihat adanya hubungan kapasitas itu dengan pendekatan menggunakan mikrosimulasi. Nah, ini metode yang cukup baru karena eh, dari beberapa penelitian sebelumnya itu belum ada yang membahas bagaimana menentukan kapasitas itu menggunakan mikrosimulasi. Oke, konteks dulu ya, kapasitas tuh apa sih gitu, biar Oh, oke, secara oke. bahasa sederhana gitu, biar nanti Oke, teman-teman kapasitas kan banyak tuh oke, definisi oke. kalau dia main. Kalau dalam kasus ini konteksnya kapasitas itu adalah jumlah kendaraan yang bisa berputar balik dalam satuan waktu per jam. Oke, Nah, itu kalau kapasitas ya. ya itu untuk kapasitasnya. Dan untuk waktu reaction time atau gap time itu adalah waktu kendaraan dia untuk menunggu dari berhenti sampai untuk mulai berjalan melakukan gerakan putar balik. Nah, dari penelitian ini sebenarnya yang bikin unik itu ternyata ketika bentuk putaran baliknya itu kita ubah, seperti contohnya kalau di Pantura kan kita bisa lihat putaran baliknya itu bentuknya cukup lebar ya. Eh, Ya, enggak kayak oke. Hmm. enggak kayak mungkin kalau di Bandung atau di Jakarta itu kayak ya udah tinggal ada bukaan orang bisa putar balik. Kalau di Pantura kan kayak kita ada rem khusus lah, kayak ada indirect kayak ada mungkin disebutnya apa ya? Kayak jalan Yang muter jauh gitu kan, set gitu ya, kan. betul. Ya, betul. Hmm. Nah, itu sebenarnya ada fungsinya ternyata. Setelah dilihat lebih dalam, kenapa dibuat seperti itu? Karena itu untuk menghindari U-turn eh, dengan kecepatan rendah. Karena di Pantura itu kita bisa, yang kita tahu kan kalau Pantura itu punya kecepatan yang lebih tinggi ya, karena itu dia termasuk Ya, arteri primer. Berbeda kayak di jalan-jalan yang mungkin di sekunder, apa di kolektor atau di lain-lain itu mungkin masih diperbolehkan untuk bentuk U-turn yang biasa. Nah, oke. ini ternyata kayak temuannya itu sebenarnya yang bikin unik kayak itu karena ternyata dilihat dari hubungan antara bentuk kemudian tadi eh, apa arus konfliknya ketika arus konfliknya diubah-ubah ternyata ada hubungannya loh dengan kapasitas kendaraan yang bisa berputar balik. Itu sih yang sebenarnya yang bikin tesis ini cukup unik. Oh ya, sama Ah, satu lagi tambahannya ini. eh Ternyata untuk motor dan mobil dia punya waktu reaksi yang berbeda. Karena ya mungkin karena mobil dia punya dimensi terus radius putar yang lebih lebar, ya, dia ya mungkin ada waktu untuk ngawahan ya kalau bahasa Sundanya gitu ya. ya. Lebih lama daripada motor yang mungkin langsung ada putaran balik dia langsung tinggal putar balik aja gitu. Iya, Oke. benar gitu. Nah, yang bikin penasaran mungkin pertanyaan sekaligus kayak orang awam ya. Itu berarti nganalisisnya langsung kayak gimana sih, kan ada hubungannya sama perilaku. Berarti nanya orang gitu, surveinya langsung di lapangan, ada orang belok ditanya gitu tuh gimana tuh? Nah, untuk surveinya itu kita lakukan dengan survei video ya. Ya karena ini Oh, mikrosimulasi. gitu. Jadi Oke. pendekatannya bagaimana kita membuat si model yang kita susun itu seolah-olah atau ya karena fungsi dari model itu adalah kita membuat suatu eh, imitasi lah atau ya atau model atau Hmm, suatu oke, prediksi oke. menggunakan suatu model matematika. Ya, karena di sini pakai model mikrosimulasi, jadi eh, lebih berfokus kepada visualnya. Tapi visualnya juga nggak sembarangan ya, karena ada inputnya juga. Itu di situ Iya, kita ukur waktu kecepatan ketika kendaraannya masuk, kemudian berapa lama dia menunggu di U-turn, kemudian berapa lama dia melakukan manuver untuk U-turn, ya seperti kayak gitu. Jadi itu tuh menjadi suatu parameter yang kita kalibrasi ya, kita ubah-ubah dalam suatu model sehingga harapannya dalam model itu dia bisa merepresentasikan kejadian yang ada di lapangan. Makanya kita menggunakan model itu kalau di project biasanya model mikrosimulasi ini bisa digunakan sebagai skenario testing atau policy text testing ya. Kayak mungkin di traffic impact assessment nanti contohnya ya kalau di real project-nya kayak di Andalalin, kayak kita ubah
Saat kita pengen ubah sirkulasi suatu koridor jalan di dalam kampus. Mungkin untuk satu arah nanti eh, apa performanya seperti apa, kemudian nanti ketika jalannya dua arah performanya seperti apa, nanti kan kita bisa bandingkan. Nah, sebenarnya Iya. fungsi model itu adalah kita melakukan skenario testing ya. Jadi kita mengandaikan apabila kalau di tesis saya itu kasusnya harus konfliknya kita tambah gitu dengan sampai jumlah tertentu, itu seberapa besar eh, hubungannya dengan kapasitas kendaraan yang bisa melakukan putar balik. Jadi mungkin kayak gitu sih, Kak. Oke, menarik ya. Itu berarti berapa lama ya waktu itu ngambil datanya tuh, merekam dan cara kan gini kalau traffic counting kan berarti ngitung ya udah ngitung aja kan. Maksudnya tuh ngitung kendaraannya udah selesai terus dianalisis kan waktu itu. Nah ini berarti ngitung satu-satu ya berapa lama dia Betul. nunggu gitu ya. Dan itu berapa lama tuh data yang diambil gitu? 7 kali 24 jam kah gitu? Nah, karena ini datanya cukup banyak ya, karena yang jadi tinjauan tesis ini adalah eh, sifatnya individual. Jadi yang kita tinjau itu setiap individu kendaraan. Jadi eh, ya saya Wah, buat batasan lah ya, karena tesisnya juga nggak mau lama-lama. Jadi iya. mungkin cukuplah 3 jam gitu. Dengan standar Oh, 3 jam, ambil 3 jam eh, kondisi peak pagi, kemudian 3 jam peak sore. Nah, dari 3 jam itu eh, kita lihat per masing-masing kendaraan. satu-satu ya. Betul, Wow. betul. Kita lihat Berapa frame by ribu frame. waktu itu? Itu mungkin membaca datanya kurang lebih 2 minggu lebih ya itu ya. Karena Itu butuh pasukan mata juga ini nggak kayak dulu? dulu itu ada beberapa pasukan untuknya. Ah, ada juga ya. Karena Kalau kayak enggak itu kalau transport ngambil transport kalau survei ya yang kayak traffic counting aja kan yang memang ya sederhana ya cuma ngitung kendaraan aja kan butuh pasukan gitu. Apalagi ini yang benar-benar ngitung waktunya ketika nunggu gitu kan. iya, betul. Wow, wow, menarik Dan yang sekali ini. mungkin yang bikin Menarik. sulit itu ini Kang, skala ininya lah, skala ketelitiannya harus milisecond. Iya, iya itu dia itu makanya menariknya itu di situ. Maksudnya benar-benar ya kan apalagi bahasanya mikro ya. Artinya kan benar-benar harus detail gitu dan wow sekali itu. Bukan ya bukan kaleng-kaleng lah bahasa ini gitu karena Iya, iya. menarik sekali ini. Oke oke oke. Oh Nah, iya mungkin ini Kang, saya ada gimana? tambahan juga ya. Sebenarnya itu outputnya itu sebenarnya inputan aja untuk masukan kepada ini ya, kepada Bina Marga mungkin ya. Karena eh, dilihat standar terakhir ya untuk desain U-turn itu ada di tahun 2003. Mungkin sudah Ah, saatnya gitu ya untuk PDT ya, depannya PDT iya jangan-jangan. ya PDT itu masih PDT masih lama itu. Jadi Ya, udah ya, ya. saatnya Tahu ini tahu tahu masih ingat ada untuk PDT tentang Newton diperbaiki ya. gitu. Karena Wow, udah lama sekali cukup ya 2003. tuh. Mungkin nih nanti saya potong lah ya, saya minta tim konten potong terus tag Bina Marga buat nanti jadi bahan penelitiannya gitu ya. Gitu karena ya 2003 itu cukup lama ya 20 tahunan dan banyak sekali perilaku manusia yang berubah. Volume maksudnya volume orangnya pun banyak gitu. Jenis Betul. kendaraannya beda ya kan. Jadi mungkin sudah tidak relevan lah ya kalau misalkan menurut Thousand secara sekilas ya. Bener gak? Ya, betul betul. Mungkin sekarang empirical ini udah mungkin nggak bisa jadi indikasi untuk desain ya. Kita harus Oke. coba menggunakan ya metode mikrosimulasi karena eh, metode empiris MKJI itu udah ya bisa dibilang udah cukup lama ya, udah cukup lama metodenya. Jelas kan. Eh, udah Itu beda dari juga. zamanku lahir itu 97. Betul. HCM aja sekarang mungkin udah HCM ke berapa itu masih belum ke update gitu ya. Mungkin di PKJI 2024 itu udah ada update tapi setahu saya juga cuman perbedaan ini ya. Bukan notasi apa ya. Mungkin beberapa istilah aja. Sisanya Oke. sama mungkin ya. Nah, ini pertanyaannya mungkin eh, lebih ke nggak politis sih, tapi transport tuh menurutku hubungannya sangat politis ya, karena dia di awal yang menentukan nanti struktur seperti apa, geotek seperti apa gitu kan. Nah, menurut Fauzan nih, eh, awareness atau pemerhati, maksudnya tuh kan gini-gini, konteksnya gini loh. Kalau yang kulihat ya, jarang sekali orang bahas transport. Kalau di sipil ya tadi, kalau nggak struktur, geotek, hidrologi, MK, jarang banget gitu. Yang bahas tuh benar-benar transport. Nggak tahu karena circleku memang nggak di situ gitu ya.
Tapi kebanyakan teman-temanku itu ya orang struktur, orang geotek gitu, dihandal aja begitu gitu. Makanya ketika ada Fauzan, lihat benar-benar mendalami transport, kayak merasa ketemu teman lama, walaupun aku udah nggak terlalu banyak berkecimpung di transport, tapi jiwanya tuh masih Ya, ada di situ karena ketertarikan sipilku pertama di transport. Ketika kalau dulu enak Fauzan di JJ 18 awal transport tuh di semester 1 karena Pak Deta memperjuangkan itu. Aku dulu dapat transport semester 5. Jadi benar-benar wah baru udah. terasa kuliah semester 6 bahkan, 5 atau 6 lupa lah. Itu baru benar-benar ngerasa sipilnya dapat tuh di situ. Setelah 2 tahun perjalanan lebih, itu 2 tahun sisanya ya ya udahlah gitu. Jadi benar-benar kayak ngerasa punya ayo di situ. Nah, konteksnya adalah pertanyaannya sekarang, menurut Fauzan harusnya tuh transport tuh diperhatikan seperti apa sih? Kata tadi peraturan-peraturan telat gitu kan. Bukan telat, sudah lama, usang. Harusnya tuh bagaimana gitu? Ini jadi concern pemerintah kah atau bagaimana untuk bisa memperbaiki kondisi pertrafikan transport di Indonesia? Oke, oke. Sebenarnya transport ini juga sangat lekat sama ini ya, urban planner ya. Di Iya, mana urban betul. planner ini biasanya dia dari stakeholder, stakeholder Betul, betul. kayak pemerintah yang membuat kebijakan kayak di sini akan ditetapkan ini. Dia sudah ada rencana tata ruangnya yang menyusunnya kan dari mereka. Sebenarnya transport planner atau ya transport engineer itu dia istilahnya kayak menerjemahkan lebih detail secara matematis apa yang sudah direncanakan oleh urban planner ya. Makanya bisa dibilang kayak sebenarnya kita itu kayak singgungan banget ya dengan urban planner ya. Karena ada beberapa teman saya juga gitu di project yang bahas soal ya apa sih hubungannya sama bedanya urban planner sama transport planner atau sama transport engineer. Itu ya sebenarnya harusnya dari awal sampai akhir tuh ini apa harus saling berkesinambungan ya dari si urban planner sebagai policy maker atau stakeholder yang melakukan perencanaan atau biasanya kita kalau di pemerintah mungkin dari Bappenas ya. Terus kita sebagai transport engineer itu ya harusnya selaras gitu ya sampai ke bawah. Sampai mungkin dari transport nanti dia dapat output apa untuk seorang highway designer, highway engineer, untuk struktur dan lain-lainnya. Jadi karena transport ini mainnya di awal, jadi bisa dibilang eh, lebih banyak ke dibilangnya apa ya? Kita lebih banyak ngeramalnya lah ya daripada Ya, betul. Hmm. mengkonseptualisasi kayak struktur gitu. Kalau struktur kan kita udah jelas outputnya kita mau bikin kolom tebal sekian dengan tulangan sekian persen. Atau geoteknik kita mau bikin pondasi sedalam ini eh, dengan kekuatan sekian sekian ton dan lain-lain. Kalau transport ini nggak bisa. Ya mungkin kita bisa kasih estimate lah ya. Kayak contohnya kalau mau bangun jalan tol itu atau jalan itu kan kita ada estimasi untuk kelas jalan arteri primer, jumlah kendaraan LHR hariannya atau daily trafficnya minimal berapa kendaraan. Nanti kita bisa tentukan lajurnya 4/2 misalkan gitu ya dari standar. Ya itu tapi itu hanya jadi indikasi aja. Itu bukan eh, kayak tadi output-output dari struktur dan geoteknik yang lebih eksakta gitu ya. Mungkin gitu ya kalau menurut saya. Oke. Siap, 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 siap. Nah, terus kalau di angkatan Fauzan dulu ya, di ITB, setelah masuk ITB ya, banyak gak sih yang ngambil transport? Apa sedikit juga sama? Ini tuh sebenarnya kalau di ITB juga yang topnya kan di struktur lah ya. Itu struktur tuh udah Iya, beyond, udah iya, kayak di mana-mana sih. out of the box lah ya. Karena orang-orang yang Iya, iya. pinter-pinter, orang-orang yang Betul, jago betul. ngitung, Betul, itu betul. di struktur. Yang kedua mungkin di geoteknik karena sama-sama eksakta, dia juga uh, lebih banyak ngitung, terus nge-labnya banyak mungkin ya. Jadi banyak tuh uh, yang milih geoteknik. Nah, kalau transport ini tuh bisa dibilang ya masih lumayan lah ya dibanding mungkin yang satu lagi yang air ya. Karena yang air itu Oke. lebih cukup Iya, iya, kompleks ya untuk iya. desain-desainnya karena ada beberapa asumsi-asumsi yang dulu pengalaman saya ketika kuliah juga kurang dipahami ya. Makanya kalau transport ini kan lebih kebayang gitu. Kayak kita bermain di moda apa? Moda darat. Daratnya itu apa? Iya. Jalan raya, kereta api. Modanya mau udara, mau modanya pelabuhan dan lain-lain itu udah cukup jelas gitu.
Tapi ya sayangnya mungkin di ITB nggak cukup banyak ya, karena ya itu topnya itu tetap di struktur geoteknik. Mungkin di MK yang ketiga, keempat public transport, yang terakhir baru mungkin TSA ya. Itu Iya, mungkin, tapi itu tergantung tren dari setiap angkatan ya, karena nggak setiap angkatan punya tren yang sama. Mungkin karena oke. latar belakangnya karena kulapnya sering ke tol, jadi orang jadi senang ke transport. Atau mungkin kulapnya ke gedung, kayak orang lihat, oh ini ada gedung 100 lantai, oh, kayaknya aku pengen struktur dan lain-lain gitu. Iya. Ya itu tapi tergantung tren juga gitu. Gitu. Oke. Nah, tapi ada nggak sih transport di gedung belajar nggak? Transport ada, itu transport itu kepake di gedung untuk sirkulasi, kayak sirkulasi parkir, basement, kemudian sirkulasi orang. Itu orang itu juga kita bisa perhitungkan. Kayak misalkan di angkutan umum itu kan kita perlu menentukan bagaimana ketika situasi emergensi atau situasi darurat kayak ada gempa atau ada serangan apapun gitu ya. Itu kan ada namanya mitigation route atau ya eh, mitigasi apa rute-rute mitigasi ketika terjadi bencana. Nah, ini juga sebenarnya termasuk dalam transportasi, karena ada juga di transportasi itu bagiannya di eh, safety. Nah, ini juga salah satu bidang yang mungkin jarang dibahas juga gitu sama orang-orang. Padahal safety engineering itu, khususnya safety di jalan tol, itu tuh yang urus dari transport engineer. Iya. Ya, itu cukup jarang dibahas juga. Nah, tapi ya di gedung overall ya transportnya itu ada juga ya. Ya tadi kayak kalau di sirkulasi kendaraan itu gimana kita menentukan eh, di mana kendaraan harus masuk, di mana kendaraan harus berputar, kemudian di mana pemasangan rambu, eh, kemudian eh, bagaimana remnya, apa rem untuk masuk kan gak boleh sembarangan juga, itu ada geometriknya juga Iya. gitu. Iya. Kemudian bagaimana untuk ruang parkirnya sebesar apa? Kalau mau lebih optimum kan ya kita bebas aja kan sebenarnya kalau mau bikin ruang parkir. Tapi kan sebenarnya di transport ada standarnya gitu, Iya. nggak sembarangan. Nah itu mungkin kita nggak sadari sebenarnya transport tuh ada di sekeliling Mana-mana. kita gitu ya. Gitu. Oke, terus kalau ngelihat pengalaman Fauzan nih banyak banget kayaknya jadi asisten dosen, bener kayak? Iya, ya Gitu betul kan? betul. Betul. Nah, gimana bisa jadi asisten dosen dan ngapain sih jadi asisten dosen? Oke, kalau dulu jadi asisten dosen di ITB, ya sebenarnya kurang lebih ya bantu-bantu dosen sih. Cuman lebihnya itu kalau sebenarnya kalau untuk matkul-matkul transportasi itu kadang ada dari seorang asistennya itu dia bikin capstone project atau kayak studi case lah. Untuk beberapa pelajaran atau mata kuliah yang pernah saya asistenin, kayak contohnya transport planning atau pemodelan ya, pemodelan transportasi. Nah, itu eh, itu kita bikin gitu loh, apa ya, bikin studi kasus ya. Misalkan nanti ada siswanya atau dari mahasiswa kita suruh berkelompok, coba kalian sebagai transport modeler disuruh memodelkan suatu, misalkan di daerah kalian mau dibangun jalan tol, terus kalian punya data pergerakan orangnya, kalian coba estimasikan gitu seberapa performance atau seberapa besar performance yang terjadi akibat adanya pembangunan jalan tol. Nah, itu mungkin tugasnya asisten ya kayak gitu ya kalau di ITB, ada kadang ada bikin tugas, ada juga eh, asistensi untuk eh, tugas-tugas. Kemudian kalau di lab sih sebenarnya yang seru sih kadang yang lab ya. Kalau di lab-lab kayak aspal gitu emang ada praktikumnya gitu. Jadi yang ngebantuin eh, apa laboran. Nah, sebenarnya kalau di ITB itu untuk milih asisten agak susah ya karena eh, ada seleksinya gitu sih untuk beberapa mata kuliah. Karena beberapa dosen kadang ada yang punya requirement khusus ya, karena dia harus sudah bisa software apa, misalkan dia harus capable punya kemampuan apa. Itu kadang biasanya diperhitungkan juga gitu buat penentuan asisten dosen. Nah, kadang juga dari asisten dosen ini dia bisa diajak juga tuh menjadi asisten research atau research engineer. Biasanya kalau proyeknya, kalau dosen punya research soal transport gitu, kalau dianya capable dan dia mumpuni di software itu, misalkan vSIM gitu, dia kadang ikut diajak juga gitu, dibantu gitu, atau ya ikut proyek kecil-kecilan gitu. Gitu sih, Kang. Oke.
Sip, sip, sip. Nah, berarti ya Fauzan pilihan dosennya lah ya, karena Oh, dari proses ya susah tadi. pilihan yang Mendaftar ya dosen. mungkin nggak tahu karena nggak ada yang daftar mungkin Kang ya. Oh, Karena nggak mungkin kalau nggak ada yang daftar ya. Ya. Oke. Terus nih kalau misalkan kita lihat, yang menarik juga selain jadi asisten dosen di pengalaman Fauzan nih, yang cukup unik ya ketika scroll tuh adalah di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini nggak tahu betul. boleh detail atau enggak, tapi ya ceritain Ya, mungkin yang bisa diceritakan saja ya. Nggak tahu ya, ya, konteksnya ya. ketika baca inilah. Tapi ngapain seorang transport engineer di posisi eh, proyek atau di KPK gitu? Apakah Oke. dibutuhkan selalu atau gimana lah gitu? Oke, untuk KPK ini, nah ini sebenarnya kan dari asisten dosen yang tadi tuh, Kang. Oke. Jadi dari asisten dosen, ada juga dosen yang punya project. Nah, ini sebenarnya salah satu implementasi dari project yang dosen kerjakan. Kebetulan kan di ITB ini kadang jadi kerjasama ya sama KPK untuk beberapa investigasi project. Misalkan karena di sini dibutuhinnya transport engineer, sebagai contoh, makanya ya biasanya di tempat ini di project-project yang berhubungan dengan transport. Kalau ini biasanya di lapangan, sebagai contoh ya ini kayak di jalan. Ini misalkan ada suatu project gitu. Ini nggak apa-apa sih sebenarnya diceritain cukup detail. Oke. Misalkan ada suatu project gitu, eh, dari KPK minta kita untuk periksa, misalkan dari segi quality, dari segi desain, dari segi Oh. kelengkapan data-datanya, apakah dia udah sesuai atau belum. Nah, sebenarnya di sini kita sebagai engineer, ya investigator itu, kita cek apa yang sudah terbangun di lapangan, itu apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah mereka gambar dalam DET, misalkan apa yang sudah mereka Hmm. laporkan, atau Mhm. apakah mereka yang Mhm. sudah data gitu ya. Karena ada kadang yang beberapa yang kayak contohnya tebal aspal yang didesain berapa Wah, senti, gitu. di sini berapa senti, atau enggak didesain jalan aspal ini punya kadar aspal sekian persen. Tapi ketika kita core drill, kemudian kita ambil sampelnya, kita cek, eh, oh ternyata ternyata nggak sesuai dengan spek itu. Atau enggak, contoh lainnya, misal di sini harusnya aspalnya apa? ACWC atau apa gitu ya. Ya, Mungkin speknya nggak sesuai dengan ACWC. sesuai. Oke, ya itu yang kita cek sebenarnya di lapangan, seberapa ya ya kalau yang benar ya kita tulis benar gitu ya. Kalau yang kurang kita tulis kurang. Intinya kita melaporkan apa yang menjadi temuan kita di lapangan. Nah, Oh. temuan-temuan kita itu nanti kita hitung secara secara ke RAB-nya. Jadi apakah kalau dari nilai real yang kita uji di lapangan dengan mempertimbangkan mungkin ada pengurangan umur. Kalau misalnya di pavement mungkin ada pengurangan umur karena sudah terbangun ya. Itu Ya. kita memperhitungkan itu. eh, Sebenarnya nilai real dari proyek ini itu seberapa sih? Apakah ada perbedaan dengan yang tertulis di mungkin di dokumen FHO atau handover? Apakah ada eh, perbedaan juga dari segi harga satuannya dan lain-lain? Intinya kita menguji atau kita cek dari segala aspek. Nah, kebetulan kemarin yang saya cek itu yang bagian urusan transportnya. Ya, jadi fokusnya ke aspal, ke tebal aspal, atau enggak ke CBR mungkin, atau enggak ke mungkin lebar atau tikungan, itu juga dicek gitu ya, apakah benar-benar sesuai dengan apa yang mereka rencanakan atau enggak gitu. Ya, intinya sih sebenarnya itu, kita di situ cuma ngecek aja. Kalau ada temuan atau ada apa-apa, nanti biar dari KPK-nya yang disidangkan lah ya dengan pihak-pihak yang terlibat di situ gitu. Oke. Nah, tapi dari yang Fauzan investigasi nih saat jadi engineer atau mungkin asisten engineer di KPK ini, banyak gak sih temuannya? Ya, teman-teman itu ada-ada aja ya, ada lah, ada aja. Waduh, jadi bagus nih jadi highlight nih. Aduh, dan eh ya berarti cuma hasil Mas tahu temuan aja ya, proses setelah temuannya terus diproses apa segala macam ya, mungkin nggak tahu detail ya berarti atau tahu juga. Eh, ada sih yang detailnya tahu. Biasanya kalau tahapannya ini udah cukup merugikan negara, itu akan naik ke tahap
namanya setelah investigasi ada invest apa gitu ya, ada pokoknya ada tahapan selanjutnya ya, dihitung secara real yaitu dicek lagi sama BPK, biasanya diaudit lagi. Itu tahapannya kalau udah tahap kerugiannya itu benar-benar sangat signifikan dibandingkan dengan apa yang sudah dibangun di lapangan. Hmm. Dan itu ya, ya mungkin kalau hasil temuannya mungkin nggak bisa dipublish ya, karena Iya, iya. itu ada beberapa yang masih apa, kasusnya masih berjalan, tapi nanti juga mungkin ada lah yang bisa dicek. Eh, tapi ya intinya pasti ada temuan-temuan itu pasti ada, dan eh, ada juga temuan-temuan yang cukup unik gitu ya, kayak eh, mengganti, kayak kenapa spek ini diganti dengan spek yang lebih mahal gitu. Padahal kalau Oh, dengan spek yang lebih murah, dia punya kekuatan yang sama atau enggak ya, oh, justru lebih mahal ya? ada yang menggunakan spek yang lebih mahal, tapi kekuatannya malah lebih mungkin nggak apa reliable dengan kekuatan yang spek yang lebih rendah gitu. Nah ini pasti ada yang kayak gitu-gitu yang sering kita temui gitu. Atau enggak ya katanya ada yang lupa, ada yang hilang dan lain-lain. Ya itu ada aja lah temuan-temuannya. Cuman emang mungkin ya fun fact-nya ketika pengecekan ini juga cukup serem juga gitu ya. Karena kita juga harus dikawal juga gitu sama pihak berwajib. Karena Wah, sama polisi TNI gitu berarti. mungkin sama polisi aja. Karena Oh, polisi ya? kita, Oh iya juga kita ya. juga ditekan gitu sama yang ngecek kita juga gitu. Karena kalau hasil cek kita itu kurang kompeten atau kurang sesuai, mereka bisa tuntut kita gitu. Oh iya, iya. Iyalah ya, karena ini urusan negara ya, uang Iya, negara ya. betul. Masalahnya korupsi. Wow, ini deg-degan ya berarti waktu itu. Wah, itu udah di tengah hutan ya, di tengah hutan antah berantah ya, cukup jauh lah ya itu di tengah hutan tempatnya, eh, nggak bisa diakses semudah itu, dan ya dikawal juga, ya disuruh ngecek juga gitu ya. Itu pengalaman yang cukup menarik sih gitu. Yang tengah hutan yang proyek mana ya? Oh ini ya, yang Jirak itu bukan? Ya, ya itu cukup jauh itu, berapa 5 jam, 7 jam dari Jirak itu di Palembang mana itu. ya? 7 jam dari Palembang itu kalau nggak salah tuh. Oh, itu Sumatera. Oke. Iya. Wow, 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 wow. Menarik, 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 menarik ya. Jadi investigatornya KPK. Loh. Iya. Wow, ini pengalaman yang menarik ini. Malah baru denger ya. Aku sendiri baru denger, Jan. Ada orang sipil, sebenarnya pasti ada ya. Cuma maksudnya baru denger ada kenalan yang emang kerja di situ gitu. Eh, Wow, tapi ini project base sih Kang, jadi lebih ke kalau ada yang perlu kok ada diinvestigasi, aja kan? baru mungkin tim ITB yang dipanggil. Mungkin yang kalau yang diinvestigasinya dari ITB ya mungkin nggak akan panggil tim kita gitu, karena mungkin Iya ada sih. konflik kepentingan gitu. Iya, iya, benar, 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 benar. Wow, 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 wow. Oke, oke, oke. Oke, nah terus pertanyaannya sekarang kita masuk ke kerjaan yang sekarang ya. Tapi sebelum ke kerjaan yang sekarang, Fauzan, menurut Fauzan kalau dari keahlian transport nih harus bisa software apa aja sih? Gitu. Kalau software ya, eh kalau spesifiknya ke transport planning ya, transport modeling itu yang mungkin yang paling eh, penting buat dipelajari itu sebenarnya Python ya, atau pemrograman ya. Pemrograman justru ya. Iya, Wow. pemrograman. Oke. Jadi eh, karena nanti kasus-kasus yang bakal kita temui itu di lapangan bakal lebih banyak skenario testingnya ya. Jadi ya mungkin software yang lain kayak pemodelan simulasi kayak micro simulasi Vsim atau enggak Vism, kemudian Bentley MA atau Bentley Cube, atau mungkin ada Emsan atau Vistro. Banyak sih sebenarnya ya pilihannya. Itu bisa jadi alat. Cuma nanti untuk pengembangan lebih detailnya, untuk pengembangan, karena sekarang lebih berfokusnya itu orang ke optimasi ya. Optimasi itu eh, istilahnya kita menyebutnya solusi yang paling optimal atau solusi yang paling terbaik. Kalau solusi paling terbaik berarti ada skenario yang dicoba, dan yang dicoba ini harus banyak kan, cuma skenario-nya nggak bisa satu atau dua. Nah, fungsinya dari pemrograman ini sebenarnya kita supaya bisa lebih mengoptimalisasi penggunaan dari software yang tadi itu. Makanya apalagi untuk data analis ya, karena hasil output output transport modeling atau transport planning itu
lebih ke angka-angka ya, bukan hasil visual dari VSim yang cuman gerak-gerakin kendaraan kayak video game gitu ya. Enggak, Iya, iya. tapi lebih ke bagaimana kita memvisualisasikan output dari model kita ya. Kayak kalau di makro contohnya, ini hasil outputnya masa cuman matriks asal tujuan kan, kita apa sih, orang-orang pasti juga bingung ya, orang yang awam. Ini matriks asal Hmm, tujuan itu apa sih? Nah, sedangkan dari transport engineer itu harus bisa membuat itu diinterpretasikan supaya orang bisa mudah paham. Itu biasanya diubah jadi kayak, oh sebenarnya ini itu eh, jumlah demand yang kemungkinan terjadi di lapangan. Misalnya jadi berapa ada jumlah kendaraannya sekian kendaraan per jam gitu. Nanti di kondisi pagi seperti ini, kondisi siang seperti ini. Jadi ah skill set yang kedua mungkin ya selain programming juga harus bisa data visualization ya atau data analis. Karena oke. data-data yang dihasilkan dari model tuh nggak serta mentah mentah kita kasih ke klien ya, karena klien pun bukan semuanya orang engineering gitu. Iya, Dan iya. orang juga nggak semuanya paham gitu. Apa itu MAT, apa itu eh ya kayak kayak DS 0,7 tuh apa sih gitu kan? Orang-orang kayak bingung, Iya. DS tuh apa sih gitu kan? Hmm, Nah, kita harus kasih pengertian juga. penjelasan. Iya, DS itu tuh apa gitu. Ya bisa kasih eh, visual dan lain-lain gitu ya, lebih biar orang-orang tuh lebih paham gitu. Terus apa yang udah kita kerjain. Itu sih mungkin ya software. Jadi intinya fungsi software mungkin ya tadi pemrograman, ya software transport planningnya ya kayak Visum, Visim dan lain-lain. Kemudian yang terakhir mungkin ada data analisis sama data visualisasinya gitu. Oke, justru yang penting tuh di programming itu ya. Tapi emang Betul. diajarin berarti di IPB waktu itu gimana cara menggunakan program untuk menganalisis transport, jadi gimana dan lain-lain itu. Itu karena Belajar tesis ya. sendiri. Tesis itu belajar sendiri sih. Wow. Dan ya itu cukup tapi dulu di S1 diajarin sih untuk dasar Python ya, penggunaannya seperti apa. Terus bagaimana data visualisasi sebenarnya udah diajarin, cuman untuk yang lebih advance, untuk yang lebih detail itu ya kita harus ngulik sendiri gitu ya. Wow, 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 wow. Ya, ya. Karena ada teman juga, dia orang planologi sih, tapi ITB juga sangkatan. Jadi dia emang udah terbiasa dengan Python segala macam karena emang dia spasial kan. Mungkin ya sama Hmm, lah, banyak spatial planner. Jadi emang mungkin kerjaannya banyak dengan angka-angka. Cuma mungkin lebih makronya lagi, lebih atasnya iya, lagi gitu ya. betul betul. Oke, oke. Programming menarik ya. Karena memang Programming. kalau ngelihat video-video di luar ya, engineer tuh ke depannya ya mungkin sekarang udah ada AI beda lagi, tapi dasarnya tuh harus ngerti programming kan, karena Betul. basicnya software kan ya karena ada programming itu ya. Menurut Fauzan gimana tuh? Apa berarti semua engineer bukan hanya transport harus mengerti programming atau gimana kalau menurut Fauzan? Kalau kebutuhan eh, programming itu sebenarnya dari setiap engineer itu pasti pasti perlu ya. Kayak Ya, mungkin kalau di struktur ya dia bakal lebih mungkin nanti ya mungkin kalau di struktur atau di BIM gitu itu kan perlu optimasi juga ya mungkin ya untuk penggunaan kayak letak grid ini nih, correct me if I'm wrong ya, karena ya, kan oke. orang BIM juga bukan orang struktur, tapi kayak contoh misalkan mungkin mau meletakkan di mananya kayak lokasinya di mana itu perlu programming juga atau enggak ya tadi juga benar sih itu yang GIS juga itu penting juga buat engineer. Terus ya kalau AI ya sebenarnya AI ini buat engineer tuh masih cukup lama. Bukan bisa menggantikan ya, maksudnya AI ini kayaknya untuk engineer kayaknya agak sulit untuk menggantikan karena core-nya dari engineering itu sebenarnya di analisisnya ya. Dan AI mungkin ya dia bisa ngitung analisis yang kita buat. Tapi untuk kasus-kasus yang unik mungkin dia harus kita train dulu ya, harus kita latih dulu. Makanya sebenarnya yang untuk programming semua engineer itu pasti perlu. Dan apalagi data analis ya dan data visualisasi. Karena ini udah kayak skill set yang primary juga gitu untuk sekarang ya. Karena ada beberapa perusahaan itu wajib eh, yang ngasih syaratnya itu bisa data visualisasi. Karena ada orang yang bisa analisis, tapi orang nggak bisa ngevisualisasiinnya. Orang nggak bisa ngejelasin bagaimana output yang dia kerjain gitu. Oke, oke, menarik ya.
Wow. Hmm. Sekarang kita ke kerjaan Fauzan sekarang ya. Iya, Dilihat dari sini September sampai sekarang masih di sana, udah mau setahun berarti ya. Tahun ya bulan depan udah itu mau mantap. setahun kali gitu. Nah, itu ngapain sih junior transport engineer itu kerjaannya ngapain sih? Terus project-project transport emang banyak kayak di Indonesia nih, itu boleh diceritain deh. Oke, eh, itu sebenarnya junior transport engineer-nya lebih ke title-nya ya. Lebih banyaknya itu malah jadinya lebih ke junior transport planner atau transport modeler. Karena eh, Oke. mostly kerjaan-kerjaan atau project-nya itu lebih ke planning ya. Sebagai contoh, kalau di kerjaannya mungkin yang lagi mau ini gitu ya, ongoing project TIA atau Anda lalin, Traffic Impact Assessment untuk propose TOD atau project TOD di Perak gitu ya, itu Malaysia. Itu lagi dikerjain juga untuk proyeknya. Jadi emang, oh ya, for investment mungkin di Indonesia project transport itu mungkin agak lagi cukup seret ya. Dan Oke. ya dari perusahaan mungkin ya karena ada base-nya yang dari Malaysia, kebetulan itu lagi butuh juga. Jadi ya kita jadi lebih banyaknya sekarang lebih supporting ke project-project yang ada di Malaysia sih. Entah itu project yang PIA ini, atau ya mungkin nanti ada project-project ongoing-nya gitu. Tapi sebenarnya projectnya di Indonesia tuh cukup banyak ya, apalagi nanti setelah MRT East West mungkin udah mulai groundbreaking itu project transportnya udah mulai nambah lagi atau enggak ya mungkin di daerah-daerah sekarang lagi ngembangin BRT juga kayak di Nah, Medan atau di nggak tahu ya di Bandung mungkin udah ada ini lagi BRT nggak tahu ya ah, itu isu-isunya. tahu Bandung mah udah jadi kota termacet sekarang. Iya ya udah kota primadona termacet ya atau enggak mungkin di BRT Semarang BRT Iya, Surabaya betul, betul, betul. gitu atau enggak mungkin nanti ada planning airport yang baru kita belum lihat sih karena di mungkin karena transisi di ini yang baru belum tahu juga proyek-proyek Iya, prioritas yang bakal di iya, ini juga gitu. betul. Karena ya balik lagi ke kebijakan dari pemerintah yang berkuasa lah. Seperti Betul. apa ya nanti pergerakan dari infrastruktur yang akan dibangun di daerah tersebut. Nah, tapi Fauzan, menurut Fauzan ini nggak tahu ya, ini tebakanku, nggak ada data, nggak ada apa, cuma opini aja. Menurutku kayaknya nanti ke depannya kita tuh akan sadar ke transportasi publik ya kan, suatu saat gitu. Karena kalau ngelihat pola dari negara-negara maju kan gitu ya. Nah, menurutku itu kayaknya tuh nanti ke depannya bakal banyak tuh proyek-proyek tuh, salah satunya proyek kereta. Nah, nggak tahu ya, aku punya ketertarikan ke sana. Tapi kalau menurut Fauzan gimana sih? Apakah benar gitu? Kalau kalau Fauzan kan pasti by pengalaman, by data ya, karena kerjanya di bidang itu. Tapi ini kan aku opini aja kayak ngelihat kayak kayaknya kereta bakal banyak deh nanti proyeknya gitu. Apalagi pas lagi ini yang berkuasa baru di Jawa Barat, banyak kereta mau diaktifasi sebenarnya dari dulu-dulu sih ngomong begitu. Cuma kayaknya ini bakal jadi peluang juga nih kalau emang benar orang udah sadar ke transportasi publik ya otomatis nanti ya ya tadi sesuai BRT kereta. Nah menurut Fauzan gimana tuh? Kereta akan menarik gak sih nanti? Oke, sebenarnya untuk mass transport itu emang kereta ini menjadi primadona ya, karena dia dari segi penggunaan lahan dia lebih sedikit, Ya, kemudian dia secara operasi juga lebih prioritas ya, maksudnya nggak kayak mobil yang dia bakal banyak konflik dengan kendaraan lain, ya, terus harus ada simpang dan lain-lain. Kalau kereta kan dia punya undang-undangannya sendiri, punya undang-undang khusus untuk kereta berada di jalurnya. Dan kereta tuh juga eh, optimasi untuk ininya ya, jadwalnya itu bisa diatur dari dosen yang saya tahu, ya dari dosen itu informasinya tuh bisa sampai 1 menit ya, itunya headway-nya. Bisa oh, secepat itu. Jadi kalau operasinya seoptimal mungkin itu malah kereta menjadi primadona ya. Apalagi eh, ya itu untuk masalah reaktivasi ya, karena ya kalau reaktivasi sebenarnya lebih ke sulitnya itu di masalah birokrasi karena kalau di Bandung itu topografinya juga udah susah ya untuk kereta sekarang. Kemudian tanahnya mungkin udah dipakai orang, udah jadi apa gitu ya. Itu yang bikin susah sebenarnya reaktivasi di Indonesia. Tapi untuk yang baru-baru mungkin ya, untuk proyek-proyek kayak MRT gitu, itu malah sekarang jadi primadona gitu. Apalagi kan sekarang juga lagi ramai konsep TOD gitu atau Transit Oriented Development. Jadi orang-orang itu sekarang bakal ngebangun suatu hunian atau suatu mixed use space yang lokasinya
berorientasi sama transit. Artinya mungkin dalam radius tertentu dia bakal ada public transport. Kayak contohnya yang sekarang mungkin lagi ramai ya, sering orang bicarain gitu. Entah itu Blok M, entah itu Duku Atas, itu udah bagus tuh contoh dari TOD yang baik ya. Jadi dia bisa menghubungkan beberapa moda dalam satu lokasi yang Titik. strategis, atau ya intinya orang bisa rame gitu. Apalagi di Blok M katanya bisa, itu kan Blok M TOD itu dia menghidupkan kembali Mall Blok M Square yang sudah mati katanya kan, Iya, sudah iya, lebih betul, betul. primadona. Nah, itulah sekarang itu karena orientasinya sudah ke TOD, menurutku ini untuk eh, moda kereta ini malah jadi lebih primadona gitu. Yaitu karena yang tadi operasinya dia eh, bisa lebih banyak ya, untuk kayak headway-nya bisa kita atur sedemikian rupa, terus jalurnya steril, kapasitas angkutnya lebih banyak, kemudian eh, ya ruang dan aturan-aturannya itu lebih jelas lah gitu ya. Kalau bis itu kan masih nyampur dan lain-lain. Sama ya kereta itu lebih, ya ini ya, kalau tapi memang secara investasi mungkin kereta lebih mahal ya. Tapi percayalah mungkin itu investasi mahal, tapi outputnya pun juga bakal wah juga gitu. Iya. Gitu. Ya kereta primadona, apalagi mungkin nanti kan lagi dikaji juga tuh peningkatan kecepatan kereta api di Pulau Jawa ya. Lagi dikaji tuh. Yang awalnya kecepatan maksimum 120 mau dinaikin lagi 160. Jadi bisa Oh, kebayang tuh bisa lebih cepat lagi iya, iya, iya. kereta KAJJ yang ada di Jawa ini ya gitu, gitu. Atau enggak mungkin nanti pengembangan kereta cepat juga itu lebih oke lagi tuh. Gitu. Iya, iya, betul, betul. Karena ya sekarang kalau ke Bandung ya, Fauzan juga mungkin kalau balik ke Bandung, kan aku udah punya bayi. Bayi itu dari perjalanan di taksi, tidur, nyampe Cimahi itu pas bangun pas di taksi sana gitu. Iya, Cepet banget. iya betul. Itu Sangat membantu sekali kereta sebenarnya cepat gitu. memang ngebantu Harapannya banget sih ya. banyak lah yang cepet kayak gitu ke Cirebon kemana gitu. Jadi Betul, enak betul. gitu. Tapi kalau dari Kang Bahana gimana? Kalau ke kereta cepat masih sering ikut transit ke LRT atau lanjut ke kendaraan pribadi? Atau Lanjut ke feeder kan, feeder ya. oh enggak, kalau dari yang ke Oh, Halim kalau gitu? dari Jakarta ini apa taksi aja gitu Oh langsung. taksi ya. Iya, Ya itu langsung aja bagus sih. ya, bagus. Tapi pernah juga Jan, cuma kebalik dari berangkat. Jadi dari kantor jalan kaki ke BRT gitu kan. Dari BRT Duren 3 terus ke Kuningan, LRT Kuningan berhenti, naik kan langsung Iya, terus dari Kuningan langsung berangkat ke apa? Ke ya daerah Usla apa tuh namanya lupa. Ya Halim, dekat Halim ya, Halim. ya, Iya, Halim. Halim turun jalan kaki udah full gitu. Itu full benar-benar tanpa kendaraan pribadi. iya. Hanya kaki pribadinya ketika Iya, jalan. betul. Tapi mungkin itu ya transit time-nya mungkin agak cukup lama ya. Tapi ya Betul, nah itu sih paling yang memang mungkin ya biar orang tertarik tuh kan kayaknya waktu yang ditempuh tuh harus lebih cepat dibanding kendaraan pribadi mungkin ya. Gitu. betul, betul. Nah, itu mungkin tantangan lah. Kadang emang kalau di Jakarta kadang kulihat kadang naik kendaraan umum. Contoh ke Ragunan pernah kalau hari Minggu itu lebih cepat naik BRT dibanding naik kendaraan pribadi gitu. Lampu merahnya lah apa macetnya belum itu lebih cepat sama aja gitu. Udah lebih nyaman gitu kalau hari Minggu tapi ya kalau hari biasa oh enggak deh. Kalau ke Betul. kalau apa, koridor 6 itu udah luar Wah, itu biasa gitu ininya koridor padat. horor itu ya. Wah, Koridor horor 6, enam gitu kan daerah sembilan, Mampang sana. 13 Itu itu udah tuh. udah itu luar biasa lah. Makanya kalau kalau weekend enak banget gitu. Iya, Kerajinan main sama istri anak gitu. Enak banget lah. Apalagi yang listrik. Wah, udah kursinya lebih berjarak gitu. iya. Baru kan dia ininya busnya gitu. Oke, nggak kerasa juga kita ngobrol udah sejam nih, Jan. Jadi Waduh. banyak banget nih insight dari sejak Fauzan hijrah ke ITB tadi. Terus jadi investigator KPK itu yang paling menarik sih menurutku. Sama yang sekarang kerjaan sekarang. Nah, apa nih Fauzan? Apa tips untuk teman-teman mahasiswa yang pengen mengembangkan diri di transport ya biar bisa jadi transport engineer yang eh, bermanfaat lah ya untuk dirinya dan untuk sekitar. Iya, mungkin tips-tipsnya ini ya. Kalau untuk jadi transport engineer, eh, sebelum memilih jadi memilih kelompok keahlian transport,
Itu harus sadar juga, harus bisa paham eh, situasi atau enggak ya, minimal kalau mau jadi transport engineer, kalau kata Pak Deta dulu, kalau mau jadi transport engineer itu kalian harusnya sering jalan-jalan ya. Kalian harus tahu di mana rute-rute, kalian harus tahu masalah-masalah transportasi yang ada di sekitar kalian. Misal kalian lihat macet, kalau macet itu sebenarnya karena apa? Apakah karena bottleneck? Apakah karena jalannya sempit? Sorry, apakah karena flow-nya jelek atau yang lain-lain? Terus sebelum masuk transport ya, tipsnya mungkin kalian juga harus paham juga dengan matematika ya, karena di sini jujur banget Oke. lebih banyak menitik beratkannya itu nanti ke matematika statistik ya khususnya gitu, atau enggak nanti di ekonometrik. Nah, ekonometrik ini nanti eh, kita lebih melakukan namanya eh, apa tadi ya, hubungannya dengan preferensi orang. Ternyata preferensi orang tuh masih bisa dihitung gitu, dan ini hitungannya benar-benar kompleks gitu ya, nggak sembarangan. Nanti ada hubungannya eh, ke nanti mode shift ya, ada hubungannya dengan bagaimana orang pindah moda dan lain-lain, atau enggak persepsi orang dan lain-lain. Itu harus kalian siapkan juga, terutama untuk statistik dan matematik. Kemudian tadi untuk transport engineer, nah nanti kalian bisa pilih lah ya modanya, terserah kalian mau apa aja. Ada moda jalan raya, ada moda kereta api, moda bandara, moda pelabuhan. Nah, ini yang mungkin agak jarang dibahas ya, karena proyeknya cukup sedikit ya untuk bandara dan pelabuhan. Ini bisa jadi opportunity yang bagus ya, karena eh, kasus-kasusnya ini masih cukup menarik untuk dibahas gitu. Nggak cuman kayak di jalan raya yang macet dan lain-lain. Kalau di kasusnya pelabuhan itu malah lebih detail, malah lebih sulit untuk di ini. Tapi percayalah, itu malah kasus yang menarik gitu untuk seorang transport engineer gitu ya, karena semakin kompleks atau semakin unik suatu kasus, itu makin menarik untuk didalami gitu ya. Terus ya nanti tips selanjutnya mungkin eh, ya itu ya, pelajari juga software-softwarenya juga, nggak cuma bisa kalian pakai gitu, tapi kalian juga harus bisa memvisualisasikan, dan kalian harus bisa menjelaskan tersebut, hasil analisis kalian ke orang-orang yang, ya kalau bisa ke orang yang nggak di bidang yang kalian dalami, biar kalian tahu sebenarnya kalian paham nggak sih apa yang kalian kerjakan, lalu apa yang kalian analisis, kemudian apakah orang paham gitu dengan penjelasan dari analisis kalian. Karena yang penting dari hasil output transport ini ya, orang paham dengan apa yang kalian eh, kerjakan dan kalian analisis gitu. Intinya gitu. Meskipun memang transportasi ini cukup kompleks, kemudian cukup sedikit minatnya, tapi eh, percayalah untuk kasus-kasus transport, apalagi dengan sekarang eh, ramai dengan AI, kemudian driverless vehicle, itu kasus yang baru juga, itu masih belum banyak yang menyentuh. Kemudian kasus-kasus public transport yang sekarang lagi banyak dibangun juga gitu ya, TOD dan lain-lain, itu masih cukup banyak dan masih dynamic ya ini pertumbuhannya. Eh, jadi kalau untuk jadi transport engineer, jangan khawatir untuk prospek kerja ke depannya gitu, karena semakin maju nanti teknologinya, nanti kasusnya malah akan semakin kompleks dan semakin menantang gitu, sehingga Ya. kalian nggak harus takut kekurangan proyek transport yang sebenarnya gitu di masa yang akan datang gitu. Gitu sih untuk tipsnya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhirnya justru ini. Apa sih rencana Fauzan depan? Karena kalau boleh di-share rencana mau PhD kan. Iya, Kalau betul. boleh kan, misalkan ada orang yang nggak mau nge-share rencananya juga nggak masalah gitu. Tapi ke depannya deh secara global Fauzan tuh punya cita-cita di bidang transport khususnya Indonesia lah kalau sampai sebesar itu, atau untuk diri Fauzan gitu. Itu apa gitu? Sebenarnya targetnya di transport ini kan, karir path-nya sebenarnya masih panjang sih. Lebih ke pengen jadi spesialis ya, karena bisa dibilang spesialis di bidang ini eh, masih sedikit, nggak sebanyak bidang yang lain. Terus spesifik mungkin di bahasan soal multimoda transportation ya, ini juga belum dibahas banyak juga. Nah, ini juga pengen Oh, saya coba angkat gitu ke, mungkin nanti di topik ya, insya Allah ya, kalau diizinkan untuk melanjutkan PhD ya,
mau dicoba diangkat gitu tentang kasus multimodality karena kasus ke depan mungkin kita ya itu tadi kan kita nggak akan terlalu car oriented lagi, kita bakal lebih ke eh, berorientasi transit, makanya pasti ini bakal ada kasus multimodality ya gitu. Pasti nggak orang-orang bakal menggunakan beberapa moda untuk mencapai titik A ke titik B gitu. Nah ini juga yang sebenarnya kasus yang cukup menarik untuk didalami gitu. Ya semoga aja gitu ya. Kalau untuk ahli-ahli ini masih belum ada, ya mungkin insya Allah bisa jadi ya ke depannya saya jadi salah satunya gitu ya kalau bisa gitu. Amin. Amin ya Ya Rob. biar bisa Siap. ngasih input dan masukan juga gitu buat khususnya permasalahan kasus transportasi di Indonesia gitu ya. Yang kayaknya makin ke depan makin kompleks dan makin sulit untuk diselesaikan. Tapi pasti ada solusinya gitu. Siap, siap. Amin, amin ya Rob. Siap. Oke, ini obrolan sangat panjang dan menarik. Dan sekali lagi terima kasih buat Fauzan atas waktunya, atas kesediaannya. Ini sangat excited sekali ya dari aku benar-benar ngobrol nih dengan teman lama ya. Ya aku nggak mau nyebut junior lah, kita sama-sama ya nggak jauh lah umurnya Ya, gitu kan. Temen gitu. Jadi emang luar biasa. Sekali lagi terima kasih udah ngeluangin waktunya. Eh, dan buat teman-teman semoga ini bermanfaat. Ya, kita nanti ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.